Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajjah Jumainah, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aulia Ajijah, Rifka Rahimatun Nisa, Rizky Septianwar Fernanda, dan saya sendiri Muhammad Yamin. Di video ini kami akan membahas mengenai merancang evaluasi hasil belajar. Baiklah, langsung saja simak materi kami. Selamat menyaksikan. Pembahasan. Yang pertama, pengertian merancang evaluasi hasil belajar. Kedua, fungsi dari evaluasi hasil belajar. Ketiga, prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar. Dan yang keempat, alat dari evaluasi hasil belajar. Yang pertama, pengertian merancang evaluasi hasil belajar. Pengertian merancang evaluasi hasil belajar. Dalam kamus, istilah merancang disamakan dengan istilah mendesain, yang artinya merencanakan suatu perbuatan tertentu. Sedangkan evaluasi adalah diartikan sebagai penaksiran, penilaian, perkiraan keadaan, serta penentuan nilai. Dalam bidang pendidikan, evaluasi berarti proses yang sistematis tentang mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Fungsi evaluasi belajar. Pertama, sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan yang telah diajarkan oleh seorang guru. 2. Untuk mengetahui aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. 4. Sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Kelima, sebagai alat untuk mengetahui pengembangan siswa. Keenam, sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua maupun institusi sekolah. Ketujuh, memperoleh informasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas serta efektivitas dalam belajar. Prinsip evaluasi hasil belajar. Dalam proses pelaksanaannya, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Penilaian diarahkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui upaya pemahaman akan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh guru maupun siswa. Yang kedua, validitas. Penilaian tidak boleh menyimpang dari kompetensi yang ingin dicapai. Dengan kata lain, penilaian harus menjamin validitas. Yang ketiga, adil. Setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran tanpa memandang ekonomi, latar belakang budaya, dan kemampuan. Oleh karena itu, itulah mereka juga memiliki kesempatan untuk dievaluasi. Baiklah, selanjutnya yang D, terbuka. Alat penilaian yang baik adalah alat penilaian yang dipahami oleh penilai maupun oleh yang dinilai. Yang E, berkesinambungan. Penilaian hasil belajar pada hakikatnya bagian yang tidak dapat terpisahkan oleh proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dan yang F, bermakna. Penilaian evaluasi hasil belajar harus tersusun dan terarah sehingga hasilnya benar-benar bermakna kepada semua pihak, khususnya kepada siswa itu sendiri. Baiklah, selanjutnya yang G, menyeluruh. Kurikulum satuan tingkat pembelajaran diarahkan untuk perkembangan siswa secara utuh, baik perkembangan kognitif,
afektif maupun psikomotorik. Dan yang terakhir yang H, edukatif. Hasil penilaian evaluasi belajar tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh gambaran kemampuan siswa dalam pencapaian kompetensi melalui angka yang diperoleh. Alat evaluasi belajar. 1. Tes hasil belajar. Tes hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk menilai hasil-hasil pelajaran yang telah diberikan guru kepada peserta didiknya dalam jangka waktu yang tertentu. Bentuk tes yang sering dipakai dalam proses pembelajaran pada hakikatnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Tes tulisan, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga tes perbuatan. Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Selanjutnya yang kedua ada non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya 1. Observasi, dan yang kedua wawancara. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7 dengan judul merancang evaluasi hasil belajar. Sekian dan terima kasih.